Memperkuat komitmen kebangsaan oleh Azaria Azimova Putri Wahyu. Ayo perkuat komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen yang tinggi. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan atau cita-cita dengan sungguh-sungguh. Sekilas tentang Indonesia. Bangsa Indonesia lahir melalui sejarah perjuangan bangsa karena dijajah oleh negara lain, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dampak penjajahan bagi bangsa Indonesia yaitu bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir batin, mental spiritual, dan mengalami kehancuran di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jauh sebelumnya, sejarah Indonesia berawal dari dimulainya zaman prasejarah dan adanya temuan manusia Jawa. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Zaman dahulu, Indonesia berbentuk kerajaan. Buktinya adalah Kerajaan Tarumanagara bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat, Kerajaan Kutai Hindu di Kalimantan, Kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha di Palembang yang menguasai seluruh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu, Kerajaan Majapahit Hindu di Jawa Timur dengan patihnya Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara dan hampir seluruh Semenanjung Melayu. Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang berbunyi bahwa aku, Gajah Mada, tidak akan pernah istirahat dan berhenti puasa sebelum Nusantara bersatu. Istilah atau sebutan Nusantara dikenal oleh Sriwijaya dan Majapahit, namun oleh Belanda diganti menjadi Hindia Belanda. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus yang artinya India dan Nesos yang artinya pulau-pulau. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Berikut ini, kalian akan dapat mengkaji bagaimana kerasnya perjuangan pendiri negara, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno lahir dan dimakamkan di Blitar. Soekarno pernah SD di Surabaya dan kelas di rumah HDS Cokroaminoto. Pada tahun 1920, Soekarno sekolah di Universitas ITB. Soekarno mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927 dan akhirnya dipenjara karena PNI dianggap membahayakan Belanda. Soekarno sempat mengajukan pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Saat keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Petar Indonesia, tapi kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Flores, lalu dibuang ke Bengkulu dan baru dibebaskan pada tahun 1924 dan saat penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi militer kedua, Soekarno dibuang lagi ke Sumatera Utara lalu dipindahkan ke Bangka. Muhammad Hatta lahir 2 Agustus 1902. Muhammad Hatta memulai karirnya saat menjadi bendahara di Jong, Sumatera Bon. Pada tahun 1921, ia menetap di Belanda dan bergabung dengan Indische Vereniging Perkumpulan Pelajar Indonesia. Dan setelah 3 tokoh Indische Partij Sawardi Suraningrat, Dewes Dekker, dan Cipto Mangkusumo bergabung, maka Indische Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua Perhimpunan Indonesia. Pernah dipenjara tahun 1924 karena bergabung dengan Liga Menentang
imperialisme dan kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaannya yang berjudul Indonesia Free. Tahun 1932, Soekarno kembali ke Indonesia dan Muhammad Hatta kembali ke Indonesia dan bertemu dengan Soekarno. Saat Soekarno dibuang ke Flores, Hatta membelanya dan menulis di berbagai media. Oleh karenanya, Belanda membuang atau mengasingkan Muhammad Hatta ke Digul, Papua. Tahun 1935, Muhammad Hatta diasingkan ke Banda Neira. Pada tahun 1942, Muhammad Hatta dibawa ke Sukabumi lalu dibawa ke Jakarta. Saat agresi militer kedua, Muhammad Hatta diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan tokoh nasional lainnya. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya, pendiri negara bersemangat dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Para pelajar bersemangat untuk belajar demi masa depan. Semangat 45. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi, dan mempertahankannya. Periodisasi nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4 periode, yakni periode pertama, sebelum pergerakan nasional. Indonesia pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Konghucu. Periode kedua, yaitu masa pergerakan nasional pada tahun 1908. Ciri perjuangan sebelum 1908 bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan Belanda. Ciri perjuangan setelah 1908 bersifat nasional, menggelora di semua wilayah Indonesia, semua bersatu ingin merdeka terbebas dari penjajah. Ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, munculnya organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jung Sumaterawan, dan lain-lain. Serikat Islam pada tahun 1928, Perhimpunan Indonesia Sumpah Pemuda. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang pada tahun 1942, lalu Jepang mulai menjajah Indonesia sekitar 1942 sampai 1952. Periode 3 yaitu masa proklamasi dan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Namun, Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Periode 4 yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Pada masa ini tidak terbatas waktu karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Nilai dasar semangat 45 terdapat dalam Pancasila, Proklamasi, dan UUD Undang-Undang 1945. NKRI sebagai satu kesatuan. Bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Bentuk negara kesatuan sudah dianggap final. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, yaitu 1128 suku bangsa, namun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan pertahanan dan keamanan, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial budaya. Satu kesatuan. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Artinya, NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah
serta ideologi bangsa dan negara yang akan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, artinya segala isi dan kekayaan alam termasuk suku, agama, bahasa, dan kepercayaan merupakan satu kesatuan bulat. Meski berbeda, Indonesia betul-betul satu. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, artinya setiap ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, artinya kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata di seluruh daerah. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, artinya budaya Indonesia adalah satu keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pembangunan budaya nasional. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Penentuan batas laut teritorial diukur 12 mil dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau di Indonesia. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan Ordonansi pada tahun 1939. Diamankan batas laut teritorial diukur dari 3 mil dari ujung titik pulau terluar.